Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, pada siang yang cerah ini, pada siang yang penuh rahmat ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kegiatan untuk mengenal Yaumi lebih jauh lagi. Dan alhamdulillah, pada siang kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu dari teman-teman peduli muslim yang mana sangat banyak perannya dalam menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan alhamdulillah saat ini bersama saya Dr. Desin ya dok, dan beliau merupakan dokter spesialis neurologi ya dok. Nah dan beliau saat ini melakukan praktek itu di Rumah Sakit Sarjito ya dok, di Yogyakarta. Dan Masya Allah dengan beliau kita akan mengenal lebih jauh apa sih kegiatan peduli muslim kali ini di Pondok Pesantren Yaumi. Jadi dok, kita pengen tahu nih dok, gimana sih dok kegiatan kali ini, apa sih yang teman-teman peduli muslim lakukan di Pondok Pesantren Yaumi kali ini? Dok. Baik Ustadz dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi sampai siang hari ini kita relawan dan para dokter dari Yayasan Peduli Muslim melakukan sosialisasi sekaligus pelatihan mengenai berbagai macam bentuk, macam, dan situasi kegawat daruratan yang mungkin saja bisa terjadi di lingkungan pesantren dimanapun ataupun di masyarakat pada umumnya. Ya, jadi kami dari Peduli Muslim bekerjasama dengan Yaumi mengadakan pelatihan sehari, baik itu tentang kegawatan nyeri perut tadi ya, dehidrasi, pingsan maupun tidak sadar, atau bahkan sampai ada yang kejang. Dan kita tutup dengan tema trauma, Ustaz. Jadi mengenali cedera otot, tulang, dan bagaimana cara stabilisasi, transportasi pasien-pasien dengan cedera ataupun potensi cedera. Begitu, Ustaz. Masya Allah. Berarti dengan diberikannya pelatihan ini dari pihak pesantren dan santri-santri sendiri pun mereka dibekali ilmu, jadi nggak asal treatment gitu ya dok. Betul, jadi harus ada penanganan-penanganan khusus yang mana jangan sampai penanganan kita ini malah memperparah kondisi, gitu betul, ya dok? Betul. Jadi output yang kita harapkan Ustadz, minimal ada ilmu, baik dari santri maupun dari pengasuh, ilmu-ilmu kegawat daruratan. Dengan bekal ilmu kita akan lebih tenang, lebih percaya diri, dan tindakan maupun pertolongan yang kita lakukan berdasarkan ilmu. Sehingga pertolongan pertama yang dilakukan saat kondisi gawat darurat bukan justru memperparah kondisi, namun dalam rangka menolong dan memberikan bantuan kepada penderita. Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang pada kondisi ini kita harus melek ya dok. Semua orang itu harus melek, nggak harus orang-orang tim medis, nggak harus yang namanya dia harus sekolah pendidikan kesehatan gitu, nggak harus gitu ya dok. Jadi semua elemen masyarakat tuh harus tahu semua, gitu ya dok. awam umum Semua lapisan masyarakat harus mampu mengenali dan memberikan pertolongan minimal pertama pada kondisi kegawat darurat, baik di lingkungan institusi pendidikan seperti pesantren, sekolah maupun di masyarakat. Jadi ini tadi kan pesertanya tidak hanya dari kalangan pesantren, jadi dari masyarakat lingkungan sekitar di Jogja juga pada datang, bahkan menyimak ya streaming di radio maupun di televisi, insya Allah nanti siaran tundanya. Masya Allah dok. Nah dok, sebelumnya nih dok, kan sudah melakukan pelatihan dan sebelumnya kan dari teman-teman peduli muslim sudah melakukan banyak kerjasama dengan Pondok Pesantren Yaumi ya dok. Nah dari pandangan dokter sendiri nih dok, bagaimana sih pandangan dokter sendiri terhadap Pondok Pesantren Yaumi dok? Dok? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah beberapa kesempatan kami pribadi dan teman-teman bekerjasama dengan Yaumi, baik dari kebencanaan ya maupun giat-giat pendidikan pelatihan di lingkungan pesantren ya. Bahkan saya dengar pembina Yaumi salah satunya adalah dokter spesialis ya. Jadi itu merupakan nilai plus tersendiri buat pesantren, dan yang membuat kami takjub pada pesantren adalah kebersihannya Ustadz ya. Kebersihannya mungkin bisa menjadi teladan buat institusi pendidikan yang lain ya. Pondok-pondok pesantren yang lain bisa meniru bagaimana Yaumi mengkondisikan, melatih santri maupun segenap sivitas pesantren untuk menunjukkan bahwa Yaumi memang benar-benar bersih gitu. Masya Allah. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan banyak ilmu hari ini yang ditemani oleh para dokter-dokter spesialis pada bidangnya ya dok. Nah dok,
Apa dok? Jadi Ana tuh kemarin itu pernah dapat obrolan dari salah seorang wali santri dok. Iya, Jadi beliau bilang kayak gini, Mas bisa nggak sih anak pondok itu jadi dokter iya, gitu? Karena kan notabene-nya kayak, oh kan kalau jadi dokter itu kan harus biologinya harus kuat mas iya, gitu kan, harus sekolah umum kayak gitu. iya, Tapi kan ini kita pesantren malah ditekenin ngafal Al-Quran kayak kayak gitu. iya. Itu tuh gimana sih dok menurut dokter? Ya, sedikit yang saya tahu Ustadz ya, ada satu dua institusi pendidikan di Indonesia yang menerima kedokteran jalur tahfidz ya. Insya Allah. Bahkan saya dengar ini teman saya di pesantren Yaumi sebagai pengasuh di sini, putri kandungnya keterima di jalur tahfidz. Masya Dan Allah. bahkan beliau sendiri dipasrahin atau diserahin tanggung jawab untuk menjaga halaqah tahfidz bagi para mahasiswa kedokteran semester 1. Nih, jadi mungkin dari para santri tidak ada kata patah semangat, tetap ada jalan dan ikhtiar ke arah sana. Ya meskipun ya jalan ke arah sana perlu perjuangan ekstra ya. Ketika kita tidak di jalur IPA umum yang tiap hari terpapar oleh fisika biologi ya. Tapi ternyata jalur-jalur itu tetap Allah berikan kemudahan bagi siapa saja yang memiliki semangat dan tekad yang kuat gitu Ustaz. Masya Allah. Jadi memang pada dasarnya santri itu dia mau bagaimanapun dia bisa menjadi dan mengejar cita-cita yang dia inginkan, gitu ya dok. Iya, Gitu. Jadi itu nggak menghalangi keinginan dari orang tua. Misalnya orang tua pengen anaknya jadi dokter atau orang tua pengen anaknya jadi arsitek, gitu iya, ya dok. iya. Itu semuanya bisa gitu. Yang penting kita niatnya memang karena untuk menolong agama Allah juga ya dok. Masya Allah. Apalagi Iya. dengan contoh yang tadi. Contoh yang tadi kita bisa lihat tadi salah satu santri kita gitu, alumni santri kita itu mengampu halaqah tahfidz. Iya, Jadi dia jalur dakwahnya malah melalui itu ya dok. iya, iya. Gitu. Jadi kita melahirkan dai-dai yang masya Allah mereka bisa berdakwah melalui jalurnya masing-masing. Nah, alhamdulillah semoga pada kesempatan kali ini kita bisa memberikan inspirasi bagi umat muslim yang lainnya dan tentunya bisa menginspirasi para orang tua bahwasanya jalur pondok pesantren itu tidak menghalangi cita-cita yang di ranah umum. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.